Halo Tribuner, saya sekarang ada di Dusun Gunung Sari, Desa Sumberjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, episode Misteri Jagat Jawa kali ini kita akan mengunjungi satu situs kuno. Orang menyebutnya situs Gupolo di desa ini, tetapi di balik itu ada cerita yang sangat menarik, yaitu kisah dusun yang hilang 65 tahun yang lalu. Seperti apa? Kita akan lihat sama-sama ke lokasi. Yuk. Sekarang saya ada di dekat ini situs, orang menyebutnya situs Gupolo. Nah, ada apa di situs ini? Seperti kita lihat di belakang sana ini sudah dipagar keliling ya. Di sana ada kumpulan arca-arca dalam ukuran yang cukup besar. Ya, tidak lazimnya arca-arca di beberapa candi yang kecil-kecil begitu, tapi ini ukurannya cukup besar, kalau tidak bisa dibilang sangat besar ya. Nah, kenapa kemudian orang menyebutnya ini situs Gupolo? Ada dua. Yang pertama adalah karena ini lokasinya ada di bekas dusun Gupolo, atau orang lain juga menyebutnya ada Gepolo begitu, sehingga kemudian disebutnya situs Gupolo. Tetapi yang kedua, arca itu kemudian orang dulu menyebutnya atau menyamakannya dengan Reco Gupolo. Kalau Reco Gupolo atau Arca Gupala itu biasanya wujudnya raksasa duduk, dia berfungsi atau difungsikan sebagai simbol penjaga. Biasanya ada di depan depan candi atau di depan bangunan-bangun, biasanya ada Arca Gupolo itu, Arca Reco Gupolo. Nah, bentuknya raksasa begitu. Nah, di sini ini yang terlihat di sana adalah sebuah arca yang menampilkan sosok guru ya. Kalau dalam khasanah Hindu atau Siwa dikenal nama Resi Agastya. Nah, sosok yang berdiri paling besar di sana inilah yang identik dengan Resi Agastya. Sosoknya jelas karena biasanya dia ditampilkan sosok berjanggut, kemudian dia perutnya buncit begitu, perutnya besar. Kemudian dia biasanya membawa tabut atau sulak itu, kalau untuk membersihkan itu, sama kendi, tempayan. Dia biasanya di kiri kanannya. Nah, yang lainnya juga ada arca lain yang disebut Arca Siwa Mahaguru, tetapi umumnya kondisinya sudah sebagian rusak ya. Arca Agastya itu di bagian perutnya itu sudah seperti sobek, ditusuk atau menggunakan benda tajam gitu ya, sehingga agak rusak di bagian perut. Yang lain ada yang sudah tidak ada kepalanya dan lain sebagainya. Nah, apa makna dibalik keberadaan arca-arca di situs ini? Sampai hari ini tidak ada orang yang bisa memastikan atau menyimpulkan secara pasti apa kedudukan dan fungsi. Ada yang menyebutnya atau menginterpretasikannya di sini adalah pusat perbengkelan atau pusat pembuatan arca, kemudian biasanya dibawa ke tempat yang lain untuk dipakai. Tetapi ada juga yang menginterpretasikan bahwa memang di sini dulu adalah komplek hunian kuno yang orang kemudian melakukan pemujaan atau peribadatan di tempat ini juga. Jadi ini bukan bengkel gitu. Kalau yang satu disebutnya bengkel gitu ya, tapi ada yang lain yang bahwa di sini memang kedudukannya ada di sini sejak dulu. Nah, kenapa begitu? Karena sebagian arca ini dipahat di batu solid atau batu yang ada di sini. Satu di antaranya adalah arca Ganesha raksasa, Ganesha jumbo, yang nanti akan kita lihat. Itu dulu dipahatkan di batu putih yang ada di lokasi ya. Jadi
kalau disebut bengkel, rasanya tidak mungkin melihat ukurannya itu sangat besar. Ya, pedestalnya atau tempat duduknya itu ukurannya kira-kira ya 5 meter. Jadi 5 kali 5 meter, sehingga bisa dibayangkan betapa besarnya. Dan itu dipahat di batu putih yang ada di lokasi. Sehingga kalau misalnya disebut bengkel, kalau dibikin sini kemudian mau dibawa kemana dengan ukuran sebesar itu. Nah itu beberapa yang bisa dijelaskan dari lokasi ini. Kemudian yang nanti akan kita telusuri adalah di manakah dusun Gepolo yang kemudian lenyap pada tahun 1955 itu. Satu petunjuk yang diperoleh dari saksi mata, lokasinya ada di sebelah selatan situs ini, atau di sana ada sumur, ya. Di sana ada sumur itu di sebelah selatan sampai ke tepi jurang di selatan lokasi ini. Kita akan lanjutkan perjalanan ke sana. Di belakang saya ini adalah batas area yang dulu longsor, tanah bergerak istilahnya. Ya, jadi dari sana tadi dataran, kemudian di belakang saya ini adalah langsung curam. Ya, tanahnya tiba-tiba kemudian turun begitu. Kemudian di belakang sana itu adalah lereng. Jadi terus ke bawah sana itu curam sekali. Tapi tidak terlihat karena ada rumpun-rumpun bambu, semak belukar dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian kontur tanahnya menjadi berbeda? Ya karena menurut saksi mata, ada beberapa warga yang saya temui, mungkin nanti kita akan coba wawancara saksi matanya. Pada tahun 55, jadi kita baru 10 tahun merdeka, itu terjadi bencana alam yang menghancurkan area ini. Luas banget wilayahnya, tetapi situs Gupolonya itu selamat. Ya. Tanah bergerak karena di sebelah utara ini ada tebing-tebing, kemudian tanahnya bergerak. Perkampungan yang di sini ikut terbawa, hampir semuanya, tidak ada yang selamat. Ya. Konon dulu di Kampung Gepolo namanya, itu ada sekitar 30 rumah, jadi satu kampung begitu. Itu semuanya ikut terbawa oleh tanah yang bergerak itu. Sebagian kemudian jatuh ke jurang di selatan daerah ini. Ya. Termasuk nanti ada jejak arca Ganesha raksasa itu yang kemudian juga ikut terjungkal masuk ke jurang. Nah, di belakang ini adalah batasnya, batas tanah itu yang ikut bergerak. Jadi lapisannya cukup tebal, lapisan tanahnya itu. Nah, ceritanya waktu itu adalah menurut saksi mata yang dia ingat adalah terjadi hujan deras selama 3 hari tidak pernah berhenti. Kemudian tiba-tiba dari arah perbukitan di utara itu air kok tiba-tiba menghilang. Ya. Jadi banjir, kemudian tiba-tiba airnya tidak terlihat. Ternyata dia kemungkinan diduga itu, diyakini orang itu, nyelusup di bawah lapisan tanah itu. Itu yang menyebabkan kemudian tanahnya ikut bergerak mengikuti kontur yang miring di area sini, sehingga jatuh semua ke jurang di selatan Kampung Gepolo yang sudah tidak ada ini lagi. Jadi jejaknya sama sekali sudah tidak ada, kecuali ada petak-petak lahan yang di sana juga ada batu-batu yang disusun sebagai batas. Nah, tetapi sisanya tidak ada lagi. Nah, itu cerita sekelumit tentang Kampung Gepolo yang lenyap disapu tanah longsor pada tahun 1955. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan situs Gupolo yang ada di lokasi ini. Nah, cerita lengkapnya kita akan coba nanti wawancara saksi mata yang masih hidup, dan tetapi mereka sudah tinggal tidak di tempat ini lagi, sudah pindah ke beberapa dusun di sekitar lokasi. Oke.